Di Jepang, ada seorang anak SMA bernama Shun, seorang murid yang lebih pintar dari rata-rata di ibu kota. Namun, karena dia merasa lebih cerdas daripada orang lain, dia mulai merasa bosan dengan hidup dan berdoa kepada para dewa agar diberi tantangan. Maka, sebuah boneka hidup bernama Daruma masuk ke dalam kelas Shun, karena dia dan beberapa siswa berbakat lainnya telah memintanya. Karena dia hampir bergerak, dia nyaris kehilangan nyawanya dengan cara yang mengerikan. Metode kematian tersebut ternyata lewat ledakan kepala. Akibatnya, para siswa lainnya menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan oleh Daruma, di mana mereka tidak diperbolehkan bergerak saat dia sedang mengawasi. Jadi, mereka tetap diam dan menunggu sampai Daruma berbalik. Beberapa dari mereka dengan cepat mengambil kesempatan untuk melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa pintu terkunci di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meninggalkan ruangan sampai gamenya selesai. Pada akhirnya, mereka semua mati. Para siswa mulai putus asa. Tetapi teman Shun yang berkacamata bernama Satake, berhasil menenangkan semua orang dengan menjelaskan bahwa mereka terjebak dalam dead game Daruma. Daruma akan berbalik dan mulai mengucapkan sebuah frasa khas, lalu berbalik lagi untuk melihat apakah ada yang bergerak ketika kalimatnya selesai. Setiap kali Daruma menangkap seorang siswa yang bergerak, kepala siswa tersebut meledak, bersama dengan ribuan bola merah kecil yang berterbangan kemana-mana. Ketika tampaknya tidak ada yang bisa mengatasi rintangan ini, Satake mengatakan bahwa dia punya solusinya. Dia memperingatkan mereka tentang sebuah tombol yang terletak di punggung Daruma, dan menjelaskan bahwa untuk memenangkan dead game, mereka harus menekan tombol tersebut. Seorang siswa lain, yang putus asa ingin mengakhiri game mengerikan itu, mengambil kesempatan saat Daruma mengucapkan frasa, dan memutuskan untuk berlari ke arahnya. Tetapi tepat ketika dia menyadarinya, boneka itu menyelesaikan kalimatnya dengan sangat cepat dan tiba-tiba berbalik, menyebabkan kepala siswa itu meledak, dan akhirnya, dia pun mati. Para siswa terlalu terganggu oleh hitungan mundur di punggung Daruma, jadi mereka mulai fokus membentuk strategi untuk mengalahkannya. Ketika mereka mengetahui bahwa waktu yang tersisa kurang dari 1 menit, keputusasaan mereka semakin menjadi. Karena itu, sebagian besar dari mereka berlari ke arah boneka itu, dan dengan waktu kurang dari 10 detik tersisa, hanya Shun dan Satake yang selamat. Mereka menyimpulkan bahwa mereka akan memiliki peluang lebih baik jika bekerja sama. Maka, anak berkacamata itu berjongkok dan memberi dorongan pada Shun untuk membantunya melompat jauh. Dengan hanya 1 detik tersisa pada hitungan mundur, Shun berhasil menekan tombol di punggung Daruma, dan dead game pun berakhir. Baik Shun maupun Satake merasa sangat gembira ketika Daruma, yang baru saja dikalahkan, mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi dead game setelah yang satu ini. Tetapi saat mereka saling mengacungkan jempol, tiba-tiba kepala Satake meledak, dan akhirnya, dia pun mati. Shun adalah satu-satunya yang menekan tombol itu, jadi boneka sinting gila miring itu menyatakan bahwa Shun adalah satu-satunya pemenang dari dead game. Terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, Shun mulai memanggil bantuan. Lalu Daruma memecah keheningan dan mengatakan kepadanya bahwa Shun adalah seekor tikus, dan kucing akan datang sebagai petunjuk untuk level berikutnya. Shun tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi sampai tiba-tiba seorang gadis bernama Ichika, teman masa kecil Shun, muncul. Berusaha membantunya, Shun mendekat dan bertanya padanya apa yang terjadi, dan Ichika mengungkapkan bahwa dia juga baru saja menyelesaikan dead game Daruma. Tetapi segera setelah dia menekan tombolnya, semua teman sekelasnya mati. Ketika Shun mengambil ponselnya untuk menelepon seseorang, dia mendapati bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Meskipun begitu, Shun bersikeras bahwa mereka harus melaporkan apa yang terjadi kepada pihak berwenang, dan menyarankan mereka meninggalkan sekolah. Namun mereka mendapati bahwa semua pintu terkunci dan sekelilingnya tidak bisa dihancurkan, kecuali pintu yang mengarah ke gedung olahraga dalam ruangan, yang bisa dibuka. Sekali lagi, mereka tidak bisa melarikan diri setelah pintu yang baru saja mereka buka tertutup kembali di belakang mereka, sampai mereka menyadari bahwa beberapa siswa lain sudah berkumpul di sana, dan beberapa dari mereka mengenakan kostum tikus. Ketika Shun mendekat, dia melihat beberapa kata berbahasa Jepang yang tertulis di lantai, dan menyadari bahwa itu adalah petunjuk untuk dead game berikutnya, yang artinya mereka hanya bisa menang jika mereka memberikan lonceng kepada kucing. Seiring waktu mulai dead game semakin dekat, salah satu siswa yang sudah mengenakan kostum tikus menyarankan yang lain untuk mengenakannya juga, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak memakainya. Tiba-tiba, sebuah pintu besar di bawah lantai terbuka, dan sebuah patung kucing raksasa tiba di dalam game. Tiba-tiba lagi, sebuah lagu mulai diputar, lalu kucing raksasa itu mulai bergerak, dan salah satu siswa akhirnya dimakan hidup-hidup. Ketika kucing itu mendekati Ichika, para siswa mulai panik dan berlari ke segala arah. Tapi alih-alih memakan gadis itu, kucing itu malah berbalik dan memanjangkan lehernya seperti pegas untuk memakan siswa lain yang mengenakan kostum.
Shun dengan cepat memperhatikan adanya ring basket yang menggantung di leher kucing iblis itu, yang membantunya memahami pesan yang tertulis di lantai. Ichika melihat sebuah lonceng menggelinding di lantai, dan memberitahu Shun tentang itu. Setelah Shun selesai menunjukkannya, seorang siswa dari tim basket mendekati Ichika dan memintanya untuk memberikan benda itu. Saat itu, anak basket itu melemparkannya ke arah ring. Meskipun memiliki bidikan yang sangat akurat, kucing itu menahan lemparannya dan melempar bola kembali padanya, menghantamkan anak laki-laki itu ke tembok, dan akhirnya, dia pun mati. Kucing itu lalu mengalihkan perhatian langsung ke Shun, tetapi boneka itu tidak repot-repot menyerangnya, dan malah mengejar siswa lain yang mengenakan kostum. Dari sini, Shun menyimpulkan bahwa kucing itu sebenarnya sedang memburu tikus, dan dia menyarankan para siswa lainnya untuk melepas penyamaran mereka. Tapi saat semua orang mulai merasa aman, kucing itu mulai bergerak lagi dan terus mencoba memakan semua orang. Ketika para siswa berlari melintasi Gim dengan putus asa, salah satu dari mereka, Ichika, tersandung dan jatuh di samping lonceng, membuatnya menyadari bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 menit tersisa. Pada saat yang sama, kucing itu berjalan ke arah Ichika dan membuka mulutnya yang besar untuk melahapnya. Tapi tepat saat kucing itu hendak memakannya, Shun muncul di depannya, mengenakan kostum tikus, dan berhasil mengalihkan perhatiannya. Shun berteriak agar seseorang melemparkan lonceng itu, sementara dia berlari mengitari kucing ke segala arah. Tapi karena semua orang takut berakhir seperti anak basket itu, mereka semua menolak. Karena dia sekarang mengenakan kostum dengan telinga besar, Shun mulai mendengar suara-suara aneh, dan akhirnya menyadari bahwa dia bisa mengerti apa yang ingin dikatakan kucing itu. Shun mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kucing itu merasa gatal di punggungnya, dan ingin seseorang menggaruknya agar dia bisa beristirahat. Maka Shun berlari ke punggung kucing itu, melompat ke atas, memegang tali, dan mulai menggaruk kucing itu. Dan akhirnya, kucing itu mulai menikmatinya. Akibatnya, kucing itu tanpa menikmati dan segera berhenti mencoba menyerang Shun, malah memintanya untuk menggaruk lebih keras. Menyadari bahwa itu tidak cukup, Shun meminta bantuan dari siswa lainnya, dan Ichika dengan cepat bergabung dengannya. Begitu Ichika mulai menggaruk, para siswa lainnya juga mendekati punggung kucing itu, dan mereka semua bekerja sama untuk membuat kucing itu tertidur. Shun lalu mengambil lonceng dari lantai dan bersiap untuk melemparkannya sementara siswa lainnya semakin dekat. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang seharusnya melemparkan lonceng itu, karena mereka khawatir hanya orang yang melemparkannya yang akan selamat. Kucing itu akhirnya terkejut oleh keributan mereka dan mencakar 2 siswa dengan cakarnya yang tajam. Mereka berdua mati dengan tubuh yang hancur lebur. Shun membuat rencana dan memutuskan untuk membawa bola basket yang rusak ke ruang ganti. Dia juga meminta Ichika untuk ikut dengannya dan membawa lonceng itu. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar lagi, membawa bola dan lonceng. Keduanya tersembunyi di dalam kostum tikus mereka. Mereka bergerak maju dari sisi berlawanan, membingungkan kucing tentang lemparan mana yang akan diblokir. Saat mendekati kucing, Shun mengumumkan kepada semua orang bahwa dialah yang memegang bola, mendorong kucing untuk bersiap-siap memblokir lemparan Ichika. Tapi ini semua sudah direncanakan dan merupakan bagian dari strategi mereka, karena sebenarnya, Shun menyembunyikan lonceng di dalam bola yang robek, lalu melemparkannya ke arah kucing dalam upaya untuk mengalahkannya. Sayangnya, dia meleset dari target, dan lonceng itu memantul kembali ke udara. Pada saat ketika semua orang percaya bahwa mereka sudah tidak punya harapan, tiba-tiba seorang siswa kuat melompat dari atas kucing dan melakukan slam dunk bola ke dalam ring, dan akhirnya, kucing itu pun mati. Siswa kuat itu bernama Takeru, dan Shun serta Ichika dinyatakan sebagai pemenang oleh si kucing, yang sempat hidup kembali sebentar sebelum benar-benar mati. Ketika Shun tidak mendengar nama-nama siswa lainnya disebutkan, dia mulai khawatir tentang apa yang mungkin telah terjadi kepada mereka, sampai dia melihat bahwa Takeru telah menghabisi mereka menggunakan sebuah batang besi. Takeru berjalan mendekati mereka berdua dan memberitahu Shun bahwa hanya mereka berdua yang pantas untuk hidup, karena hanya merekalah yang dipilih oleh para dewa. Ichika, setelah mendengar ini, mengatakan kepada Takeru bahwa dia sinting gila miring, dan bahwa dia tidak seharusnya menyamakan dirinya dengan Shun. Namun Takeru merasa hal itu mengganggu dan mendekat ke Ichika, menyebabkan Shun menariknya menjauh. Pada saat itu, kucing mulai mengeluarkan sejumlah besar gas, dan ketiganya langsung pingsan. Orang-orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah memperhatikan masalah ini, dan berita mulai memberitakan tentang hilangnya anak-anak muda serta kemunculan tiba-tiba kubus-kubus melayang, yang muncul secara acak, menyebabkan kekhawatiran yang meluas. Di dalam salah satu kubus ini, Shun terbangun dan terkejut melihat mantan teman sekelasnya, Shoko, yang telah pindah dari sekolah Shun beberapa tahun lalu. Shun menyadari bahwa selain Shoko, ada 2 siswa lain di ruangan ini yang juga selamat dari Dead Game Daruma,
dan kucing di sekolah mereka masing-masing. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Shun menyadari bahwa semua siswa di ruangan ini memiliki nama keluarga yang diawali huruf T. Jadi dia berasumsi bahwa pasti ada ruangan lain di mana para penyelenggara Dead Game memisahkan player berdasarkan urutan alfabet. Shun mencoba keluar dari ruangan, tetapi pintunya terkunci. Oleh karena itu, dia mulai mengetuk pintu, berharap seseorang mendengarnya. Tetapi dia dihentikan oleh seorang anak laki-laki, seorang siswa cerdas namun arogan. Anak yang arogan itu lalu mengklaim bahwa tidak ada yang akan datang untuk membantu mereka dan mengaktifkan hologram yang menampilkan laporan tentang kubus-kubus di seluruh dunia. Mengungkapkan bahwa mereka terperangkap di dalam kubus-kubus itu, dan tidak punya pilihan selain menunggu Dead Game berikutnya yang diberikan kepada mereka. Pada saat itu, seseorang mulai mengetuk pintu, dan entah bagaimana, pintu itu terbuka, memperlihatkan 4 patung melayang yang masuk ke dalam. Setelah memasuki ruangan, salah satu dari 4 patung itu memberikan undangan kepada anak laki-laki yang arogan itu untuk bermain. Sebagai siswa yang memancarkan rasa percaya diri yang berlebihan, dia menerima undangan itu tanpa ragu. Setelah player pertama terpilih, patung-patung itu memberikan sedikit informasi lagi tentang Dead Game dan mengungkapkan bahwa dia akan ikut serta dalam game tradisional, di mana satu player dipilih untuk duduk dengan mata tertutup di tengah. Begitu player berada di posisi, patung-patung itu akan mulai berputar mengelilinginya sambil bernyanyi. Setelah mereka selesai, player akan memiliki waktu 10 detik untuk menebak siapa yang berada di belakangnya, dan harus menyebutkan nama patung itu. Jika player melakukan kesalahan, dia akan dieliminasi dengan cara yang gemilang. Anak laki-laki yang arogan itu menganggap ini mudah. Jadi dia menutup matanya dan duduk dengan tenang di lantai. Tetapi begitu patung-patung itu berhenti bernyanyi, dia mulai panik dan akhirnya melakukan kesalahan. Sebagai hukuman, salah satu patung membuka matanya dan menembakkan sinar cahaya, mengambil alih kendali atas tubuh siswa arogan itu. Ini menyebabkan dia berulang kali membenturkan kepalanya ke lantai, dan akhirnya, dia pun mati. Setelah patung-patung itu mengalahkan player pertama, mereka mengundang seorang gadis untuk berpartisipasi dalam Dead Game, tetapi dia menolak karena ketakutan. Maka, salah satu patung mengatakan kepada gadis itu bahwa dia akan langsung didiskualifikasi, dan akhirnya, dia setuju untuk bermain. Gadis itu menjadi sangat cemas karena takut menebak patung yang salah, dan ketika gilirannya tiba, dia menyia-nyiakan seluruh 10 detik dan kalah dalam game. Gadis itu mencoba melarikan diri karena terkejut, tetapi patung-patung itu dengan cepat bergerak mendekatinya dan mengarahkan sinar ke kepalanya saat dia melarikan diri. Namun, berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada anak laki-laki arogan tadi, kali ini patung-patung itu masing-masing memegang satu kakinya dan menarik ke arah yang berlawanan, dan akhirnya, dia pun mati dengan tubuhnya tercabik menjadi 2. Setelah mengalahkan gadis itu, patung-patung itu menantang Shoko untuk bermain. Tetapi melihat kondisinya, Shun percaya bahwa temannya itu tidak akan sanggup, jadi dia menawarkan diri untuk bermain menggantikannya. Sekarang dengan mata tertutup, Shun bergerak ke tengah ruangan dan duduk dengan penuh perhatian, mendengarkan patung-patung itu bernyanyi. Tetapi ketika tiba waktunya bagi Shun untuk menebak siapa yang berada di belakangnya, dia terlalu lama berpikir. Dan salah satu patung mengumumkan bahwa Dead Game telah berakhir karena waktunya habis. Pada saat itu, Shun berteriak menyebutkan nama untuk menebak patung yang ada di belakangnya. Tetapi patung-patung itu bersikeras bahwa waktunya sudah habis. Namun, Shun menunjukkan bahwa dia telah merekam semuanya. Dan ternyata mereka sebenarnya menghentikan tantangan 6 detik setelah batas waktu diumumkan. Yang berarti dia masih punya waktu tersisa untuk menjawab. Patung-patung itu bertanya kepada Shun bagaimana dia bisa menebak dengan benar. Dan dia memberitahu mereka bahwa dalam 2 putaran sebelumnya, mereka mempertahankan formasi yang sama, dan patung yang sama selalu mengumumkan akhir game. Yang perlu dilakukan Shun hanyalah duduk dan mendengarkan patung-patung itu mengucapkan pernyataan tertentu agar dia bisa mengetahui posisi masing-masing. Ketika dia berhasil menebak patung yang ada di belakangnya dalam waktu kurang dari 10 detik, patung-patung itu hancur menjadi debu, dan mereka akhirnya lenyap. Setelah menyelesaikan Dead Game, Shun dan Shoko menerima sebuah item kunci dari patung-patung itu, dan membawanya keluar dari ruangan. Namun, begitu mereka keluar, mereka menemukan seorang siswa yang juga memegang sebuah kunci, dan sedang dikejar oleh patung lainnya. Merasa putus asa, siswa itu memberitahu mereka bahwa patung itu akan mengikuti player yang sendirian, dan memohon mereka untuk bergandengan tangan. Patung itu mendekat, dan setelah memastikan bahwa Shun dan yang lainnya benar-benar dalam satu kelompok berjumlah 3 orang, patung itu pergi untuk mencari player lain yang sendirian, memungkinkan Shun dan kelompoknya mempertahankan kedua kunci. Mereka bergerak melewati koridor-koridor dalam kubus ketika mereka mendengar sesuatu dan berlari ke arah suara teriakan.
hingga mereka segera menyadari bahwa suara itu berasal dari Ichika, yang sedang dikejar oleh patung yang sama. Dalam upaya untuk menyelamatkan temannya, Shun melompat ke arah Ichika dan berhasil menangkapnya sebelum patung itu mencapainya. Dua siswa lainnya menemukan sebuah kepala kayu besar yang tertanam di dinding koridor berikutnya. Kepala itu memiliki hitungan mundur di dahinya dan 7 lubang tempat kunci dapat dimasukkan. Setelah Shun dan yang lainnya bertemu dengan dua siswa itu dan menghitung jumlah kunci, mereka mengetahui bahwa mereka memiliki total 4 kunci, yang berarti masih ada 3 lagi yang harus ditemukan. Mereka hanya memiliki waktu lebih dari 2 menit untuk menemukan sisa kunci tersebut, tetapi harapan mulai memudar seiring waktu terus berjalan. Pada saat itu, seseorang melemparkan 3 kunci ke kaki mereka, dan tak lama kemudian, Takeru muncul sambil menyeret seorang siswa lain, yang dia gunakan sebagai tameng untuk menghindari patung itu. Karena sekarang ada 1 orang terlalu banyak, Takeru memutuskan untuk mematahkan leher siswa itu, dan akhirnya, siswa itu pun mati. Takeru kemudian menawarkan diri untuk bergabung dengan Shun dan yang lainnya, karena mereka membutuhkan kunci-kunci itu untuk melanjutkan ke tantangan berikutnya. Setelah Takeru bergabung, para siswa memasukkan 7 kunci ke dalam kepala kayu, membuka akses ke level berikutnya. Pada titik ini, kepala raksasa itu menginstruksikan mereka untuk mengganti pakaian sebelum menghilang, dan meninggalkan sebuah terowongan yang harus mereka masuki untuk mencapai level berikutnya. Di lokasi baru yang bersalju, Shun dan kelompoknya menyadari bahwa tanah sedang bergetar, dan mereka dengan cepat mengetahui bahwa sumber getaran tersebut adalah seekor beruang kutub raksasa yang sedang melakukan trik snowboard. Beruang itu mengumumkan bahwa dia tidak menyukai kebohongan. Jadi tantangan Dead Game berikutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beruang tersebut dengan jujur. Beruang itu kemudian memperingatkan Shun dan yang lainnya bahwa jika ada yang berbohong, kelompok itu harus memilih siapa yang mereka percaya adalah pembohong. Setelah menjelaskan aturan dasarnya, beruang itu bertanya kepada semua orang tentang makanan favorit mereka. Pada titik ini, semua orang menghela napas lega, berpikir bahwa Dead Game ini akan mudah. Tetapi setelah mereka selesai menjawab, beruang itu mulai mengendus dan menyatakan bahwa dia telah mendeteksi adanya kebohongan. Karena mereka baru saja melanggar satu-satunya aturan dalam Dead Game itu, beruang kutub memberi mereka hitungan mundur selama 2 menit, dan membiarkan mereka memilih siapa yang mereka yakini adalah si pembohong. Setelah 1 menit berlalu, sebagian besar player menunjuk ke salah satu anak laki-laki, sehingga beruang itu menghancurkan tubuh anak itu, dan akhirnya, dia pun mati. Setelah mengeliminasi player pertama, beruang itu melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dan bertanya apakah mereka menyukai Shun atau tidak. Ichika dan Shoko mengakui bahwa mereka menyukai Shun, dan mengejutkannya, Takeru juga mengatakan bahwa dia menyukainya, yang membuat Shun merasa ngeri. Yes. Setelah semua orang menjawab, beruang itu menyatakan bahwa salah satu dari mereka telah berbohong. Ichika segera menuduh Takeru, mengatakan bahwa sebelumnya dia telah mencoba menghabisi mereka. Selama perdebatan mereka, Shun bertanya kepada beruang itu mengapa seseorang akan berbohong, bahkan ketika mereka tahu bahwa itu bisa mengorbankan nyawa mereka, dan beruang itu tertawa, mengatakan bahwa Shun akhirnya telah menyadari kebenarannya. Beruang itu kemudian menjelaskan bahwa salah satu pengkhianat berada di antara mereka, berpura-pura menjadi manusia dan berbohong untuk mengalahkan mereka. Setelah mendengar hal ini, 2 siswa dari sekolah lain dengan cepat menyimpulkan bahwa si pengkhianat mungkin adalah Shoko, karena 3 dari mereka berasal dari sekolah yang sama. Alasan mereka adalah karena kedua siswa itu telah mengenal para player lainnya sebelum tantangan ini dimulai, dan telah melakukan perjalanan bersama ke berbagai lokasi Dead Game, kecuali Shoko. Ichika dan Shun segera mencoba membela Shoko setelah mendengar tuduhan terhadapnya. Tetapi yang lain mengabaikan mereka dan menuduh Shoko sebagai pembohong di saat terakhir. Dan akhirnya, dia pun mati. Beruang itu bersiap untuk mengajukan pertanyaan berikutnya ketika Shun menyela, bersikeras bahwa sekarang dia tahu siapa pembohong yang sebenarnya. Klaim tersebut membuat beruang tertarik, jadi dia berhenti untuk mendengarkan, dan akhirnya terkejut ketika Shun menuduh bahwa dialah yang telah berbohong. Shun kemudian mengatakan bahwa Shoko telah membantunya mengungkap kebenaran, dan memberitahu beruang bahwa darah Shoko telah menghapus cat putih dari cakar beruang itu, mengungkapkan bahwa beruang kutub itu sebenarnya adalah beruang hitam, dan dia telah berbohong tentang warna tubuhnya. Shun menyimpulkan bahwa sekarang dia percaya semua hal lain yang dikatakan beruang itu juga adalah kebohongan, dan bahwa beruang itu mencoba menghancurkan mereka dengan membuat mereka percaya bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka. Beruang iblis itu menjadi sangat marah karena seseorang telah menemukan rahasianya, dan segera mulai menyerang Shun dan yang lainnya. Ia juga mencoba menghancurkan mereka dengan melompat ke atas mereka, tetapi dia gagal mengenai target dan akhirnya jatuh ke dalam kolam air panas, yang menyebabkan cat putihnya mencair.
Setelah itu, beruang itu mengakui kekalahannya dan memberikan petunjuk kepada para player yang selamat tentang cara melanjutkan ke level dead game berikutnya. Dan akhirnya, beruang itu lenyap. Ketika para siswa tiba di lokasi baru, mereka disambut oleh sekelompok patung yang memberitahu mereka bahwa dead game yang dikenal sebagai tendang kaleng akan menjadi level terakhir yang harus mereka hadapi. Salah satu player akan dipilih untuk berperan sebagai iblis dalam dead game bertema peta umpet ini. Tugas sang iblis adalah mencari para player lainnya. Namun sebelum memulai perburuan, iblis harus mengambil sebuah kaleng yang ditempatkan di atas platform tinggi dan meletakkannya di tengah lingkaran yang digambar di tanah. Jika para player lainnya ingin menang, mereka harus menemukan tempat persembunyian sementara sang iblis mengambil kaleng itu, lalu tetap bersembunyi hingga matahari terbenam. Di sisi lain, agar sang iblis bisa menang, setelah meletakkan kaleng di tengah lingkaran, dia harus menemukan semua player, menangkap mereka, menempatkan mereka di penjara, dan kemudian menginjak kaleng tersebut. Patung-patung itu kemudian menjelaskan bahwa para player yang tertangkap masih punya kesempatan untuk diselamatkan, jika salah satu player yang tersisa bisa menendang kaleng itu. Dengan melakukan hal tersebut, player itu dapat mengalahkan sang iblis dan membebaskan semua tahanan dari penjara. Namun, menurut patung-patung itu, kaleng tersebut dipasangi semacam bahan peledak yang akan meledak begitu ditendang, yang berarti bahwa player itu secara otomatis akan mati jika mereka mencoba menyelamatkan teman-temannya dengan cara itu. Setelah patung-patung itu selesai menjelaskan aturan game, salah satunya menarik beberapa batang kayu dari mulutnya untuk memutuskan siapa yang akan berperan sebagai iblis. Ternyata Takeru yang terpilih menjadi iblis, yang mengejutkan semua orang. Level terakhir dari dead game pun dimulai, dan Takeru tidak membuang waktu dengan segera menendang salah satu dari mereka ke arah kaleng, menyebabkan kaleng itu jatuh. Ia memaksa yang lain segera berlari dan bersembunyi. Setelah dia mengambil kaleng, dia memindahkannya ke tengah lingkaran dan mulai mencari para player lainnya, sampai dia menemukan dua siswa dari sekolah lain. Dalam keputusasaan untuk menyelamatkan diri, keduanya mencoba melawan Takeru setelah tempat persembunyian mereka ditemukan. Namun, pemuda itu sangat kuat, jadi meskipun mereka melawannya 2 lawan 1, mereka tetap kalah, dan akhirnya, mereka dipenjarakan. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan, Ichika melihat Takeru menginjak kaleng, tetapi dia akhirnya lengah dan terlihat olehnya. Shun, yang menyadari bahwa Takeru sedang mengejar, mengikat dirinya ke sebuah benda besar dan mulai menuruni gedung dengan tali. Takeru bergegas ke tempat dia melihat Ichika dan mulai menghantam pintu. Tapi gadis itu, yang sepenuhnya sadar bahwa dia dan Shun tidak akan bisa melarikan diri bersama, memutuskan untuk membeli waktu dengan menunda pencarian Takeru, dan akhirnya, Ichika pingsan di hadapan Takeru. Dia kemudian melanjutkan pencariannya terhadap Shun, tetapi yang dia temukan hanyalah tali yang digunakan Shun untuk turun ke lantai bawah. Shun tahu bahwa Takeru akan terus mengawasi kaleng, jadi dia mulai berlari mengelilingi area tersebut, mencari tempat persembunyian baru. Menebak bahwa Shun tidak akan muncul, Takeru mengatakan bahwa dia telah menangkap 3 orang dalam upaya meyakinkan Shun bahwa dia tidak akan mengejarnya, berharap mereka berdua bisa menjadi teman dan selamat bersama. Namun Shun, yang tahu bahwa Takeru sedang berbohong, mulai mencari sesuatu yang berguna, sampai dia menemukan satu set baju zirah. Saat matahari mulai terbenam, Shun keluar dari persembunyian mengenakan baju zirah untuk melindungi tubuhnya saat menendang kaleng. Tetapi masalahnya adalah baju zirah itu sangat berat dan membatasi gerakannya, membuat Shun tampak canggung di hadapan Takeru, dan dia akhirnya menjatuhkan pedangnya. Hal ini membuatnya terjebak dan benar-benar tak berdaya di tepi jurang. Jadi Takeru memanfaatkan situasi itu dengan melepas helm Shun sambil mengejek rencananya. Takeru kemudian mendekati kaleng lagi, tetapi secara aneh, dia tidak berhasil mencapainya. Ternyata Shun telah menangkap Takeru dengan rantai saat Takeru melepas helmnya. Shun mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan rantai itu saat bersembunyi, yang mencegah Takeru mendekati kaleng. Dan ketika menjadi jelas bahwa Takeru tidak lagi bisa menang, Shun melemparkan dirinya ke dalam air, menyeret Takeru bersamanya. Takeru berjuang keras untuk menghindari jatuh bersama Shun, dan saat dia sibuk mencoba melepaskan rantai itu, Shun menunggu sampai dia menyentuh air sebelum melepaskan baju zirahnya dan memanjat kembali ke atas dinding. Hal ini memberinya kebebasan untuk berjalan menuju kaleng sementara Takeru masih terbelit rantai. Meskipun Shun sangat kelelahan saat kembali ke daratan, dia masih berhasil mengumpulkan kekuatan untuk berlari menuju kaleng. Pada saat ini, Takeru berhasil melepaskan baju zirah dan membebaskan dirinya untuk bergegas menuju kaleng. Tetapi meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, Shun mencapai kaleng terlebih dahulu dan menendangnya, akhirnya membebaskan teman-temannya. Shun dan Takeru dengan cepat mencoba melindungi diri mereka dari ledakan. Tetapi setelah beberapa detik, tidak ada tanda-tanda ledakan apapun. Saat itu juga, langit menggelap,
dan patung-patung itu kembali untuk mengumumkan bahwa Shun telah memenangkan Dead Game. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka telah berbohong tentang ledakan itu untuk membuat game menjadi lebih menegangkan, menyebabkan Takeru menjadi marah saat menyadari bahwa dia akan dieliminasi, merasa muak dengan kekalahannya. Namun, patung-patung itu menjelaskan kepada Takeru bahwa game itu sebenarnya bukan Dead Game, melainkan hanya game biasa, dan tidak ada yang akan mati. Patung-patung itu membagikan es krim stick kepada masing-masing dari mereka sebagai hadiah, karena telah berhasil sejauh ini, dan menginstruksikan mereka untuk memakannya sebelum mereka diperbolehkan keluar dari ruangan. Setelah menyelesaikan semua Dead Game, Shun dengan tenang menggigit es krim stick miliknya sambil mengobrol dengan Ichika tentang rencana masa depan mereka. Setelah berbicara dengan Ichika selama beberapa saat, Shun melihat stick es krim miliknya dan menyadari ada sesuatu yang tertulis di sana. Dia mengira itu adalah hadiah, tetapi saat dia melihat ke arah Ichika, Shun melihat bahwa Ichika sedang menangis dan mendapati bahwa stick yang dia pegang bertuliskan, "Kamu dieliminasi." Pada saat ini, patung-patung itu menjelaskan bahwa meskipun setiap tantangan membutuhkan keterampilan yang berbeda, satu hal yang benar-benar mereka perlukan untuk menang pada akhirnya adalah keberuntungan. Mereka kemudian menjelaskan bahwa nasib setiap player tertulis di dalam es krim stick mereka, dan milik Ichika, seperti juga milik dua siswa lainnya, memiliki pesan eliminasi, kecuali Takeru, yang juga selamat seperti Shun. Ichika dan dua siswa lainnya terkejut ketika salah satu patung muncul tepat saat nasib mereka dipastikan. Patung itu menembakkan laser ke tubuh mereka, dan mereka pun lenyap. Setelah Takeru dan Shun berhasil menyelesaikan level terakhir, mereka dipindahkan ke dalam salah satu kubus yang melayang di atas ibu kota. Ketika populasi lainnya mengetahui bahwa dua siswa itu selamat, mereka mulai menyembah mereka, dan pada akhirnya, semua orang menyebut mereka sebagai anak-anak dewa. Sebagai hasilnya, Takeru merasa sangat gembira, tetapi tidak dengan Shun, yang merasakan kesedihan karena kehilangan teman-temannya. Film As the Gods Will berakhir dengan kemunculan salah satu patung yang memberitahu Shun dan Takeru bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan mereka, yang ternyata adalah dewa itu sendiri. Dan akhirnya, Shun bertemu dengan sang master game di balik semua Dead Game. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.